Hari pelaksanaan tiba. Pada 2 Maret 1949, aksi dilakukan sesuai rencana. Pada hari itu, 13 tahanan ditembak mati oleh 2 kepala pasukan patroli yang adalah bawahan Maris. 3 hari kemudian, aksi serupa dilaksanakan dengan 3 tahanan lainnya, menyusul ke-13 tahanan sebelumnya. Worldwide Production present Awal Maret 1949, ketika serangan umum terjadi di Yogyakarta, di sebuah kota di timur Jawa, terjadi pembantaian. Malang, 2 hingga 5 Maret 1949, 16 tahanan diadili tanpa jalur hukum dengan tragis. Kolonel Infanteri Angkatan Darat, H.J. Kronik, Komandan Brigade 10, yang terakhir di Malang, sangat mengkhawatirkan keamanan wilayahnya. Di bawah komandonya, memang ada 2.000 tentara yang bertugas. Akan tetapi dibanding wilayah yang harus diamankannya, yaitu wilayah pegunungan yang hampir seluas negeri Belanda, jelas angka itu kurang memadai. Posisi darurat yang dirasakan Kronik tak kalah perlawanan agresif yang diterimanya dari para nasionalis pro-republik membuatnya mulai berani. Kronik merancang aksi pembunuhan terhadap beberapa tahanan yang berasal dari kampung-kampung bereputasi buruk di sekitar Malang. Untuk menjalankan aksinya, Kronik menghubungi Komandan Infanteri 4 Kenil, Letnan Kolonel A.F.L. Maris, untuk sekedar bertanya. Setelah pembicaraan lebih lanjut, mereka menganggap sukarelawan perang dan wajib militer dari Angkatan Darat kurang cocok untuk melakukan aksi itu. Berbagai persiapan untuk menjalankan ide Kronik segera dilakukan. Maris memerintahkan 2 sersan Kenil Ambon bawahannya yang paling loyal, Sersan Markom dan Sersan Palilingan, untuk misi ini. Tidak lupa, langkah-langkah aksi nantinya juga dipersiapkan. Dalam menjalankan aksinya, pasukan patroli Kenil akan menjemput beberapa tahanan dari penjara Lowokwaru di Malang untuk membantu menemukan lokasi musuh. 2 kepala patroli diperintahkan membawa para tahanan menyusuri jalur-jalur jalan dengan medan terbuka agar mereka menjadi sasaran empuk tembakan musuh. Langkah ini juga akan dijadikan alibi berupa penyebab kematian adalah para tahanan melarikan diri. Hari pelaksanaan tiba. Pada 2 Maret 1949, aksi dilakukan sesuai rencana. Pada hari itu, 13 tahanan ditembak mati oleh 2 kepala pasukan patroli yang adalah bawahan Maris. 3 hari kemudian, aksi serupa dilaksanakan dengan 3 tahanan lainnya, menyusul ke-13 tahanan sebelumnya. Letnan Angkatan Darat, BFA Mix, dari Tim Dinas Intelijen dan Keamanan, IVG, in Liquiden van Rooskop, mengambil tindakan untuk mencegah eksekusi lebih lanjut. Ketika ke-16 tahanan tidak kembali dari markas patroli, Mix menolak ikut ambil bagian lagi dalam penjemputan tahanan karena tidak ingin lebih menurunnya lagi reputasi dinas intelijen yang sudah buruk. Pada 6 Maret, Kronik melakukan usaha keempatnya untuk mengeksekusi, tetapi Mix yang curiga menginstruksikan secara tegas kepada tentara patroli Kenil untuk membawa kembali para tahanan dalam keadaan hidup. Instruksi dipatuhi dan Kronik akhirnya berhenti dengan aksi pembunuhannya. Perjalanan hukum kasus ini sebenarnya terlacak Komite Internasional Palang Merah (ICRC), International Committee of the Red Cross, pernah diceritakan oleh para tahanan saat menginspeksi ke penjara Malang, bahwa para tahanan mengalami penyiksaan saat interogasi dan ada 13 tahanan yang hilang. Laporan ICRC kemudian sampai ke Menteri Luar Negeri Belanda di Den Haag, yang kemudian langsung meminta Menteri Tanah Jajahan untuk memulai penyelidikan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kebohongan demi kebohongan dilakukan para pelaku. Akan tetapi, itu hanya sementara, karena kebenaran segera terungkap. Sersan Palilingan, sebagai salah satu eksekutor, ditemukan bunuh diri. Sebelum bunuh diri, anak buahnya diamanatkan untuk memberikan informasi kepada peradilan militer dengan ancaman jika tidak mematuhinya, mereka akan menanggung resiko besar. Sersan mengatakan bahwa dia sendirilah yang mengeksekusi 5 tahanan yang ditugaskan kepala pasukan patrolinya. Akan tetapi, Sersan kemudian dihinggapi rasa bersalah. Menyusul pengakuan itu, para pelaku aksi seperti Maris, Kronik, dan Sersan Markom mulai mengakui kebenaran tersebut dan tidak mengelak lagi. Maris menilai permintaan Kronik wajar dengan mempertimbangkan situasi militer dan politik di Malang. Ia menjelaskan semua alasan
dapat dibenarkan dalam situasi darurat. Jika bukan karena intervensi Mick, Kronik kemungkinan akan melanjutkan aksi permainan kecil ini. Saya berbohong kepada jaksa penuntut militer sebelumnya demi kepentingan umum bangsa dan untuk melindungi anak buah saya. Kronik juga menyampaikan alasan serupa terkait kenapa aksi dilaksanakan, yaitu situasi yang semakin buruk. Kronik menyetujui pelaksanaan misi itu dengan sangat berat hati, tetapi dia tidak melihat jalan lain dalam memastikan terciptanya situasi yang damai dan tertib di wilayah sektornya. Dia menambahkan bahwa para pengusaha Belanda lokal dan pemilik perkebunan mendatanginya dengan putus asa memohon intervensi karena struktur kekuatan sipil, khususnya kepolisian setempat, sama sekali tidak berguna. Sersan Markom juga mengakui pembunuhannya. Ia menyadari tindakan yang dilakukannya merupakan tugas di luar kewenangannya, dan ia beranggapan Maris tidaklah akan memberikan tugas ini kepadanya tanpa alasan. Ia percaya aksi pembunuhan akan meningkatkan situasi keamanan. Sersan Markom dan para tentara Knil lainnya tidak dihukum. Untuk Kronik dan Maris, pihak berwenang tidak menemui kesepakatan cara menanganinya, hingga Maris pernah bakti pada pertengahan 1950 dan Kronik pada November 1951, diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.